في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bertawaf di Ka'bah setelah kota Mekah berhasil dibebaskan. Sambil bertawaf, Nabi Muhammad SAW menghancurkan patung yang berdiri di sekitar Ka'bah dengan tongkat atau panahnya. Saat itu, kira-kira ada 360 berhala dan patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ketika membabat berhala-berhala itu, Nabi Muhammad sambil menyerukan Al-Quran, surat Al-Isra ayat 81 secara berulang-ulang. Ketika itu, berhala dan patung itu pun hancur berantakan. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya, kebatilan akan musnah selamanya, kata Nabi SAW. Hal itu kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Selesai bertawaf, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat di makam Nabi Ibrahim. Dilanjutkan menuju ke sumur Zam-Zam dan meneguk airnya. Saat itu, Utsman bin Talha adalah juru kunci Ka'bah. Dialah pemegang kunci Ka'bah. Nabi Muhammad SAW kemudian memanggilnya untuk membuka Ka'bah. Kemudian beliau tidak langsung masuk ke Ka'bah karena di dalamnya masih banyak berhala dan gambar-gambar. Beliau kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk membawa keluar berhala dan menghapus gambar yang ada di dinding Ka'bah. Nabi Muhammad SAW bersama Usama, Bilal, dan Utsman bin Talha baru masuk ke dalam Ka'bah setelah tidak ada lagi berhala dan gambar di dalamnya. Satu riwayat beliau sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, sementara riwayat lain menyebutkan beliau tidak sholat. Merujuk pada buku Membaca Sirah Nabi SAW dan sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Setelah keluar dari Ka'bah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta kepada Nabi agar memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib lah yang meminta kunci Ka'bah ketika Nabi menerima kunci dari Sayyidina Ali di sumur Zam-Zam. Pada masa itu, Abbas adalah orang yang bertugas menyediakan air bagi pengunjung Ka'bah. Dengan meminta kunci Ka'bah, ia berharap bisa menggabungkan pengurusan Ka'bah dengan tugas itu. Namun Nabi SAW menolak permintaan itu. Beliau kemudian mencari Utsman bin Talha untuk menyerahkan kunci Ka'bah sambil melantunkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang baru saja diterimanya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pada saat menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha, Nabi SAW berucap, "Ini kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebijakan dan kesetiaan. Ambillah ini, wahai Utsman, beserta keturunanmu selama-lamanya, sepanjang masa. Tidak ada yang merebut dari kalian kecuali zalim atau penganiaya." Demikianlah sikap tegas Nabi SAW tentang siapa yang berhak menjaga kunci Ka'bah. Beliau tetap memberikan kepada pihak yang berhak, meski ada kerabat dekatnya sendiri yang meminta kunci Ka'bah itu. Di dalam buku Mekah, kota suci kekuasaan dan teladan Ibrahim, dijelaskan, dari suku Quraisy membagi 3 jabatan untuk memperbaiki pengelolaan kota Mekah. Pertama, Al-Sikaya,
posisi yang tugasnya menyiapkan air dan kebutuhan pokok lainnya untuk mereka yang berziarah ke Ka'bah. Kedua, Arafada, mereka yang bertugas menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para jamaah yang datang ke Ka'bah. Dan yang ketiga, Al-Sadana, jabatan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kunci Ka'bah. Qusay bin Kilab adalah orang yang ditugaskan untuk mengisi posisi ini ketika itu. Qusay kemudian menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya, Abdul Al-Dar. Lalu Abdul Al-Dar menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Dan begitu pun cucu-cucunya selalu menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Pada zaman Rasulullah SAW, yang bertugas merawat Ka'bah dan menjaga kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah itu kepada saudaranya, yaitu Saibah. Hingga hari ini, kunci Ka'bah dipegang oleh anak cucu keturunan dari Bani Saibah. Sampai hari ini, anak cucu keturunan dari Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta merawat kiswah atau kelongsongannya. Kunci Ka'bah sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir, kunci Ka'bah diperbarui pada November 2013 lalu. Kini kunci Ka'bah terbuat dari nikel, panjangnya 35 cm, dilapisi dengan emas 18 karat. Di Turki, ada sebuah museum yang menyiapkan 48 kunci Ka'bah dengan bentuk dan beda-beda, serta era Kekaisaran Turki Utsmani. Sementara di Arab Saudi ada 2 replika kunci yang terbuat dari emas murni. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat penaklukan kota Mekah yaitu Fathul Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, di sekitar Ka'bah tercatat ada sekitar 360 berhala. Dan saat itu Rasulullah SAW membersihkan berhala-berhala tersebut dan gambar-gambar yang ada di Mekah. Beliau memasuki Ka'bah dengan 3 orang, yaitu Usama bin Zaid, lalu Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Talha. Siapakah sebenarnya Utsman bin Talha? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Beliau adalah keturunan dari Bani Qusay bin Kilab bin Murrah, keturunan dari Nabi Ismail yang masih kerabat dekat dengan Rasulullah dari kakeknya Qusay. Rasulullah kembali menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha dan bersabda, "Ini adalah kuncimu wahai Utsman, hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah selama-lamanya sepanjang masa. Tidak akan ada yang berani merebutnya kecuali orang-orang yang zalim." Jadi yang memegang kunci Ka'bah sampai hari ini itu adalah, bahkan sampai hari kiamat ya, itu adalah keturunan dari Utsman bin Talha dari Bani Syaibah, sahabat Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.